Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa kepada kalian sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelumnya. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi jamaah subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, ketua dan seluruh pengurus masjid yang kita hormati, orang tua kita yang kita muliakan, Imam Bilal yang kita hormati, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat yang kita hormati, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat dan Pak Wali Kota ya. InsyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah di pagi subuh Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah pertemukan kita, dan ini adalah ustadz pertama kali masuk di Masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dipertemukan oleh Allah di dalam surganya Allah taala. Amin. Salawat dan salam sama-sama pula kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kita kepada Nabi dengan alasan satu, karena memang perintah Allah. Yang kedua, mengharapkan syafaat Nabi di yaumil qiyamah nanti. Yang ketiga, kita bersolawat kepada Nabi untuk memuliakan beliau. Dan yang keempat, kita bersolawat kepada Nabi SAW agar kita jamaah Masjid Al-Ikhlas diakui oleh Nabi nantinya sebagai umat beliau. Oleh karena itu, itulah alasan kita bersolawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghayati selawat kepada Nabi penuh dengan rasa cinta kepada beliau, insyaAllah Nabi lebih cinta lagi kepada kita semua. Bahkan kalau kita baca beberapa kitab, termasuk di antaranya adalah
kitab Tambihul Ghafilin, kitab Durratun Nasihin, Mau'izatul Mu'minin. Dalam kitab-kitab itu diterangkan setiap orang yang bersolawat kepada Nabi, dalam hadis kursi diterangkan Nabi akan hadir ke tengah-tengah orang yang bersolawat itu. Tapi apa maknanya hadir Nabi SAW di tengah-tengah orang yang berselawat? Bukan seperti hadirnya para undangan, tapi Allah hadirkan rasa cinta yang mendalam dalam hati kita. Insya Allah cinta Nabi berbalas dengan cinta kita kepadanya. Insya Allah kita akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama Nabi SAW. Apalagi Bapak Ibu sudah bisa pula berselawat sama-sama hadir. Kalau diajak berselawat kepada Nabi bersama-sama dengan diajak tak mau juga berselawat kepada Nabi, bagaimana bisa dia berselawat kepada Nabi dalam kesendirian? Bapak Ibu jemaah sekalian bahagia, Ustaz salut dengan salah satu presiden di dunia, Presiden Chechnya, Ramzan Kadyrov. Nih, beliau lahir di kota kecil namanya Chechen. Umur 41 tahun sudah diangkat menjadi presiden. Ustadz sudah 51 tahun belum diangkat jadi Pak RT lagi. Tuh hebatnya presiden Chechnya, Ramzan Kadyrov. Hebatnya apa Pak Ustadz? Sehari semalam tak kurang keluar dari mulutnya 5.000 kali berselawat kepada Nabi 24 jam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tak kurang dari 5.000 kali sehari semalam. Beliau presiden, memimpin menteri dan kabinet, memimpin rakyat, punya anak dan istri, banyak yang beliau urus, tetapi masih bisa berselawat kepada Nabi sehari semalam 5.000 kali. Kita jamaah Al-Ikhlas Rawamangun, apa? Tarai Bangun ya. Tarai Bangun. Tarai Bangun ya Allah. RT indah, RW indah, camat indah. Ceramah ndak pulo dah. Ndak keluar dari mulut kita 500 kali. Mungkin kalau tak solat, tak bersolawat barangkali. Untung ada tahiyatul aja. At-tahiyatul ya kan? Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Hebat. Hebatnya lagi Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov itu apa? Beliau bangun masjid terbesar di Eropa. Jangka waktu 3 tahun selesai. Tuh bahagia. Masjid yang dia bangun lebih dahulu bukan tol. Tuh. Hebatnya lagi Presiden Chechnya itu berbahagia Ramzan Kadyrov itu gimana? Setiap kali beliau masuk ke masjid, tak pernah beliau berada di saf yang pertama, selalu di baris yang kedua atau yang ketiga. Barisan yang pertama dia peruntukkan untuk ulama, ustadz dan guru-guru agama. Dia presiden, tak tergiur dia di barisan yang pertama. Baris kedua, beliau muliakan ulama. Di Indonesia ulama akan ya Allah ya Karim. Ustadz kalau memang harus pakai SK nanti, pakai sertifikat, Ustadz berhenti ceramah. Mungkin ini terakhir ceramah di Al-Ikhlas ini mungkin ya Allah. Ya Allah ya Karim. Tuh, apalagi dibatas-batasi ceramahnya. Harus bicara ini, bicara itu. Nggak bisa. Ulama, ustadz, buya, cukup mereka tersebut dikontrol, diawasi oleh ilmu pengetahuan dan hukum yang ada. Mereka mengerti dengan hukum Quran, paham dengan hukum hadis, pelajaran Al-Quran dan hadis. Cukuplah mengawasi mereka untuk meluruskan umat dan bangsa kita ini. Setuju?
Tu seketik aja suaranya. Ya Allah ya Karim, tu hebat. Hebatnya lagi Ramzan Kadirab itu apa Pak Ustaz? Dia wajibkan kepada seluruh rakyat, seluruh menterinya, pejabat pemerintah untuk salat fardu isya dan subuh berjamaah. Seandainya ada pejabat pemerintah tidak melaksanakan salat subuh dan isya berjamaah, langsung dia berhentikan. Itu lagi dinonaktifkan oleh dia. Itu hebatnya tuh. Sulit menjadi pencari pemimpin yang seperti itu. Nih, kalau sudah salat isya dan subuh berjamaah, otomatis salat-salat yang lain itu akan terasa ringan. Asqalus salah indal munafikin salatul isya wal fajri. Seberat-beratnya salat di sisi orang munafik adalah salat isya dan salat fajar, subuh. Kalau berat terasa oleh kita salat fardu subuh dan salat isya, berarti kita sudah masuk dalam kelompok kategori orang munafik. Tapi bila ringan kita melakukan salat fardu subuh dan salat isya, otomatis salat-salat yang lain akan ringan. Maghrib paling ringan. Sudah mandi jam 5:30, bebadak tabah, lipstick tabah, ya kan? Nih, baju steady, baju kemeja, baju koko. Dengar azan, tinggal berangkat lagi. Jauh, ayo dek pakai Honda. Iyalah bang. Nah, nih berangkat maghrib. Sudah maghrib pulang. Makan setel TV, pekak telinga dengar azan. Dah isya, ndak ada dengar doh kata dia. Nih, ndak ada lagi pergi ke masjid, cuman maghrib toh. Berat isya tu untuk kembali ke masjid. Tapi kalau seandainya ringan salat isya, ringan salat subuh, ringan maghrib, ringan zuhur, ringan asar, tu bahagia. Ya Allah, hebat. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramzan Kadirab itu jadi pemimpin dunia sekarang yang disaluti oleh negara-negara luar. Salat itulah bahagia. Kalau pejabat sudah salat fardu berjamaah, otomatis keluarganya salat berjamaah. Kalau seandainya keluarga pejabat sudah salat berjamaah, malu masyarakat tetangga-tetangga mereka tidak salat berjamaah. Tu keluarga menteri aja zuhur berjamaah. Masa kita keluarga pasar kaget tidak? Nih, tumpamanya nih. Nauzubillah min zalik, hebat bahagia. Kenapa dari solat itu? Karena pemimpin yang seperti itu mengerti dengan agama. Mengerti dengan agama gimana? Kalau nak ingin meluruskan manusia, luruskan ibadah solatnya. Maka di antara ibadah-ibadah dalam agama Islam, ibadah yang paling utama adalah ibadah solat. Bapak Ibu jemaah sekalian bahagia, maka target yang paling sempurna ibadah kita adalah sempurnakan salat. Dan target salat kita yang paling sempurna mencapai salat yang khusyuk. Suara jelas Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah salat khusyuk? Pernah ya, insyaallah. Targetnya orang yang salat khusyuk itu ialah dalam setiap kali salat mampu dia melihat Tuhan. Bapak Ibu bisa melihat Tuhan dalam salat? Enggak, berarti belum pernah salat khusyuk. Jangan sok-sokan pula lagi. Tuh lagi anak-anak lagi. Lalu bagaimana sebenarnya Pak Ustaz salat khusyuk? Salat khusyuk itu mampu setiap kali salat melihat Tuhan. Bagaimana melihat Tuhan di dalam salat? Jangan pulang sebelum habis Ustaz ceramah. Nanti akan kita temukan jawabannya. Tuh, jawabannya akan kita temukan. Caranya gimana Pak Ustaz? Perbaiki salat. Caranya gimana memperbaiki salat? Pertama,
jangan pernah tinggal satu waktu pun solat fardu 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, lakukan 5 waktu. Kenapa demikian Pak Ustaz? Takkan mencapai nilai salat yang paling sempurna kalau kita tidak mampu mengerjakan salat fardu 5 waktu itu. Jangan pernah absen satu waktu pun salat fardu 5 waktu. Kerjakan semuanya. Tuh. Kenapa demikian? Orang yang meninggalkan salat, tarikus salat, adalah orang yang paling hina. Nah, ingin melihat orang yang paling hina di tengah masyarakat Masjid Al-Ikhlas, tengoklah orang yang tidak melaksanakan salat. Orang yang hina bukan orang cacat, bukan orang miskin. Orang yang mulia bukan orang yang rumahnya bertingkat, rumah gedung, rumah besar, kendaraan besar, istri. Bukan itu. Nih, orang yang mulia bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang berharta banyak, tapi orang yang mulia, orang yang mampu menjaga salat fardu 5 waktu. Nih, ingat Bapak Ibu dengan salah satu hadis Nabi, ustaz-ustaz kita sering juga berceramah di sini. Man wata'a ala man taraka salaka man wata'a alal kalbi. Siapa yang berhubungan badan dengan orang yang meninggalkan solat, sama seperti berhubungan badan dengan seekor anjing. Wow, kaki 4. Ibu-ibu rajin solat, suami ibu tak solat, berarti ibu satu kamar dengan wow. Bapak-bapak rajin solat, istri kita tak mau solat karena sibuk dengan arisan, maka bapak satu ranjang dengan wow. Kompak suami istri tak solat, wow keduanya. Ya Allah, hina. Dapat pula anak tak mau solat, namanya anak wow. Berpacaran pula dengan orang yang tak solat, namanya wow lagi pacaran. Rendah derajatnya Pak. Nih, solat, jaga solat. Masa Rasulullah ada seorang laki-laki kaya punya anak satu sakit. Sayang dengan anaknya semata wayang, lalu dia bernazar, seandainya sehat anak saya dari sakitnya, saya bernazar untuk memakan tai anjing. Sembuh anaknya tadi dari sakitnya, dicarinya lah tai anjing, dapat ketemu, nak makan tak sanggup, muntah dia, ngadu sama Rasulullah. Ya Rasul, ada apa? Aku bernazar kalau sehat anak saya dari sakitnya, aku bernazar untuk makan tai anjing, tapi aku tak sanggup ya Rasul. Benar engkau tak sanggup? Benar ya Rasul. Begitu hebatnya Rasulullah, tidak marah. Kalau kita tuh coba lagi, aku bernazar sehat anak saya dari sakitnya, saya bernazar untuk makan tai anjing, tapi aku tak mampu. Bagaimana Pak Ustaz? Itulah waang tu sembarang nazar aja mampuilah situ. Kalau kita barangkali. Tapi kalau Nabi begitu, benar kau tak sanggup? Iya ya Rasul. Kalau begitu cari, bila hujan turun, tampunglah air pancuran atap rumah orang yang tak solat. Engkau minumlah airnya, sama seperti minuman kotoran anjing. Rendah derajatnya orang yang tak solat. Ada wirid rumah ke rumah? Ada Bu? Wirid ibu ada rumah ke rumah? Ada. Bu, apa? Nanti kita wirid Yasin arisan rumah si Hanu. Iya. Udah masak-masak dia nampaknya tuh, bikin lontong sama goreng bakwan. Oh, iya Bu, iya. Tapi apa? Inyo ndak solat dong. Pastilah lontong wow tuh. Itulah rendah derajatnya tuh ibu bahagia. Kalau begitu ndak datanglah. Jangan, tetap kita habiskan bakwan sama lontongnya. Nilainya dalam pandangan agama rendahnya, sama dengan nilai kotoran itu. Subhanallah, jaga salat. Nih, ya Allah ya Karim. Sudah bisa mengerjakan salat fardu 5 waktu, perbaiki lagi. Cara memperbaikinya gimana Pak Ustaz? Cara memperbaikinya adalah lakukanlah salat itu di awal waktu.
Nah, di awal waktu. Zuhur awal waktu, asar awal waktu, maghrib awal waktu, isya apalagi, subuh di awal waktu. Afdhalus salah fi awali waktiha, sebaik-baiknya salat itu ada di awal waktu kita kerjakan. Bila waktu salat masuk, tak ada satu pun yang paling utama dan terpenting kita lakukan kecuali salat. Bahkan seorang istri boleh menentang suaminya untuk mengerjakan salat fardu di awal waktu. Dek, makan kita dulu. Ndak dengar oleh abang azan tuh. Salat kita dulu baru makan. Tuh umpamanya seperti ini. Kalau abang nak makan, makanlah dulu. Saya ndak ikut, saya mau salat lebih dahulu. Begitu hebatnya berbahagia nih. Lakukanlah salat di awal waktu. Inilah gunanya tujuan masjid kita gagah nih. Nih, Ustaz kaget juga nih. Waduh, mantap masjidnya ya. Memanglah masyarakat di sini nih harmonis dia. Semoga rezeki Bapak Ibu diluaskan oleh Allah. Amin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah kaya, yang pelit tambah. Ya Allah ya Karim, tak boleh mendoakan jelek. Sudah bisa mengerjakan salat di awal waktu, perbaiki lagi. Caranya gimana Pak Ustaz? Lakukanlah salat itu berjamaah. Seperti sekarang nih, hadir saja kita salat 40 orang jamaah, doa dan zikir kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini hampir 1.500 jamaah. Adalah lebih 100 lebih. Ini ya Allah ya Karim, itu mulia. Semalam Ustaz juga kuliah subuh, hampir setiap pagi kuliah subuh. Tapi jamaah yang paling terbanyak baru ini Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Tu dah gora-gora tu dah. Golak lah sampai tu. Ya Allah ya Karim. Tuh sekalian, lakukan berjamaah. Kenapa demikian Pak Ustaz? Jamaah itu luar biasa. Di samping solat kita dihitung khusyuk di sisi Allah, solat kita juga dinilai sempurna dalam pandangan agama. Solat khusyuk berjamaah itu juga menambah hubungan kasih sayang di tengah masyarakat. Karena setiap kali kita berjamaah, ketemu dengan warga masyarakat, jiran tetangga, mengerti kita dengan keadaan mereka. Akhirnya lahirlah rasa kasih sayang dengan selalu bertemu dalam solat fardu berjamaah. Nih, ndak kerajo tadi dah, ndak roh, agak kurang sehat badan sedikit. Ditanya waktu salat jamaah itulah, nih, Pak Gurus, kapan kita buka zakat fitrah? Dah dibuka, tuh, cuman bukunya belum ada lagi. Nih, sebenarnya awal Ramadan sudah boleh dibuka penerimaan zakat fitrah. Nanti kita kecolongan nanti, ramai jamaah Al-Ikhlas. Zakat fitrahnya di kampung, pulang dia. Jadi sebelum pulang kampung cekal zakat fitrahnya dulu. Nah itu lagi. Tidak ada mudik sekarang Pak Ustaz. Mudik yang tidak ada, pulang kampung tetap. Tuh. Ya Allah, nih udah. Subhanallah, berjamaah. Apa istimewanya salat berjamaah? Makanya Ustaz terangkan, salat berjamaah itu hukumnya tak ada. Dalam hadis tak ada menceritakan tentang hukum salat berjamaah. Al-Quran apalagi tak ada bicara tentang masalah salat berjamaah. Lalu hukumnya salat berjamaah itu sunan muakkad kayak apa kayak segala macam, itu hanyalah ulama fuqaha, ulama fikih yang menetapkan salatul jamaati sunnatun muakkadah, sunat yang dikuatkan, itu ulama fuqaha. Hadis tak ada menetapkan, hadis hanya berbicara tentang keistimewaan dan keutamaan salat berjamaah. Salah satu hadis yang berbicara adalah salatul jamaati tabdulu min salatil fazzi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Riwayat hadis yang lain juga diterangkan, salatul jamaati tabdulu min salatil fazzi bi 25 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan 25 derajat. Hanya menerangkan tentang keistimewaan dan keutamaan salat berjamaah. Hukum tak ada. Cuman kita yang akan berfikir lagi, seperti itu keutamaan dan kemaslahatan solat berjamaah, tentu lebih utama dikerjakan solat itu berjamaah. Nih,
Yang ada perintah apa? Dulu kalau seandainya orang tak salat berjamaah, dibakar rumahnya, dibolehkan. Nih. Apa dalam hadis juga, dalam hadis Nabi juga diterangkan adalah umirtu an uqatila bitarkis salah. Aku disuruh untuk memerangi orang yang meninggalkan salat. Aku disuruh, kata Rasulullah, untuk memerangi orang yang meninggalkan salat. Hukum tidak ada, tapi dari hadis itu bisa lahir hukum begitu pentingnya salat berjamaah itu. Sampai-sampai diperangi, bahkan di masa Sayyidina Umar boleh dibakar rumahnya. Nih, tapi jangan diterapkan itu pula lagi. Nih, tidak ada mobil pemadam dekat sini. Nih kita. Ya Allah ya Karim, hebat. Sudah bisa kita kerjakan salat fardu itu berjamaah, perbaiki lagi. Caranya gimana Pak Ustaz? Lakukanlah salat itu dengan sempurna rukun-rukunnya. Rukun qalbiyah, rukun fi'liyah, rukun qauliyah. Rukun qalbiyah apa Pak Ustaz? Hati, niat, mantap, ikhlas dalam hati. Makanya dibolehkan melapazkan niat itu sebelum takbir. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Aku sengaja salat fardu zuhur 4 rakaat jadi makmum ngikut imam lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Supaya mantap dalam hati. Rukun qalbiyahnya bagus. Ada juga kadang-kadang tuh begitu masuk masjid langsung takbir. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Salat zuhur atau asar ya? Asar atau zuhur ya? Ragu dia. Terbahagian. Padahal sudah baca kabirah tuh. Nih lah kita. Ya Allah ya Karim. Bagus. Termasuk diantaranya apa Pak Ustaz? Baguskan rukun fi'liyah, perbuatan salat. Bapak Ibu sekalian, boleh berdiri. Ini terganggu nanti gambar channel TV kita nanti. Bapak Ibu sekali bahagia, kalau perbuatan solat digambarkan dalam syariat agama sesuai dengan hukum fikih diajarkan oleh ulama fuqaha, contoh dari Nabi SAW. Perbuatan solat Allahu Akbar. Itu lagi. Laki-laki. Perempuan Allahu Akbar. Rendah dia. Tak sama dengan laki-laki. Karena perempuan pakai mukena, jilbab, telekung. Kadang-kadang istri kita nih Pak pakai mukena tapi tidak berbaju. Nih, tuh bahagia. Tuh makanya agak rendah dia sedikit. Allahu Akbar. Kalau sempat agak tinggi seperti laki-laki, Allahu Akbar. Terangkat mukenanya. Cilubba kata dia. Lewat suaminya, tak ada jadi salat, langsung ditarik ke kamar. Sorry, Bapak. Sorry, belum puasa kan? Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, nih, ya Allah ya Karim, itu bedanya. Waktu berdiri rukun salat. Kaki kita agak renggang sedikit. Kalau kita laki-laki itu bahagia nih. Tapi kadang-kadang ada juga yang sok-sokan kita nih Pak. Begitu direnggangkan, terlalu direnggangkan, habis oleh dia sejadah dia sendiri. Ini satu petak nih saya nih ya, kata dia. Kambing pun lewat di dalam tuh. Nah, itu keterlaluan betul. Jaraknya cukup 1 jengkal saja. Jarak kaki kita satu sama lain 1 jengkal saja. Itu bahagia. Kalau perempuan rapat nih. Allahu Akbar. Itu perempuan. Kalau kita laki-laki renggang. Sebab kita kalau rapat pula dia seperti perempuan. Kalau sebentar tidak apa-apa. Tapi kalau udah lama mengganjal rasanya. Ada yang mengganjal. Tuh bahagia lah. Tolong juga Lena. Hati-hati. Tuh kali. Agak-agak berat sedikit kan. Tuh kan. Nih. Takutnya kalau jadi sakit gitu kan. Kalau sehat enggak apa-apa. Tuh bahagia. Jadi perbuatan salat itu diajarkan seperti kita harus ngerti. Ruku Allahu Akbar ruku. Waktu ruku tangan kita menggenggam tempurung lutut. Tuh. Waktu berdiri pandangan mata ke tempat sujud.
Waktu kita ruku, pandangan mata ke ujung jari kaki. Punggung lurus, mata memandang ke ujung jari kaki. Waktu kita sujud, memandang ke hidung. Mata kita pandangannya ke pangkal hidung. Nih. Waktu ruku, mau menggenggam tempurung lutut. Nanti jamaah kita karena ramai akan jumpa di sebelah kita nanti orang ruku tidak menggenggam tempurung lutut, tapi dia genggam, dia pegang tulang kering betisnya. Allahu Akbar. Ada jumpa seperti itu nanti. Kalau jumpa jangan bertengkar. Selesai salam kanan kiri sudah doa seperti tadi. Kalau dia duduk kita dekatin. Bang, abang kalau ruku, kalau kami tidak seperti itu, ilmu kami baru sampai ke lutut. Nih, abang kok sudah sampai ke tulang? Tanya dia seperti itu. Jangan disalahkan langsung. Musyawarah, ad-dinun nasihat, agama itu saling nasihat. Watawasau bil haqi watawasau bis sobri. Payah balaki dapat si sobri. Jadi ibu sekalian berbahagia. Tolong ya kan, aneh. Hati-hati lah kita. Tanya, bisa dia jawab atau tidak? Kalau ada ilmunya, ayo kita ikuti. Kalau seandainya tidak, cukup ilmu kita yang lama saja. Dalam kitab Fathul Bari, juga di dalam kitab Fathul Wahab diterangkan, berbahagia, Nabi SAW itu ruku. Dalam berbagai hadis diterangkan beliau menggenggam tempurung lutut. Allahu Akbar, begini. Bukan pula begini, tapi jari tangannya itu ditebarkan begini. Nih, gitu lagi. Itu perbuatan sholat. Walaupun yang megang tulang tadi tetap sah juga ya, tapi kita tetap merujuk kepada yang lebih sempurna. Waktu kita sujud, Bapak Ibu berbahagia, waktu sujud yang pertama kali sujud adalah dua jari, ujung jari kaki. 1, 2 tuh. 3, 4, 2 lutut. 5, 6, 2 tangan. 7, 8 kening dan hidung. Itu sujud. Kalau kita sujud, laki-laki sujudnya itu sikunya diangkat, terangkat sikunya. Jangan sujud seperti unta tidur, terlalu jauh contohnya ya, sampai ke Arab. Seperti anjing tidur lah. Nah, Allahu Akbar. Tidak boleh seperti itu karena dilarang oleh Nabi, dilarang. Tubuh sekalian, tidak boleh seperti itu. Kalau kita laki-laki ini, kata sahabat, waktu Rasulullah sujud, kami melihat ketiak Nabi, karena Nabi mengangkat 2 sikunya. Nampak? Itu bahagia. Itu tandanya beliau mengangkat 2 sikunya. Kalau perempuan sujudnya beda dengan laki-laki, cukup dekat. Allah. Tangannya dekat, sikunya menahan perut, menghalangi kanan kiri, karena bodi laki-laki dengan perempuan beda. Itu caranya berbahagia sujud. Nah, kalau dalam mazhab yang lain wajib menempel ke tempat sujud itu kening dan hidung. Wajib menempel. Kalau kening dan hidung tidak menempel ke tempat sujud, maka tidak sah solatnya. Tidak sah sujudnya, tidak sah solatnya. Makanya dalam solat tak boleh pakai masker yang dapat menutup hidung. Nih, kalau masih ada corona, kita dah kena corona semuanya nih, karena kita sudah dekat-dekat. Kata dokter kan 3 meter, jarak kita 1,5 meter cuman. Tuh, ya kan? Nah, nih, sok-sokan dokter. Pasti kita sudah kena corona semuanya. Tuh. Jadi waktu sholat enggak usah pakai masker lagi. Bagus kok pakai masker tuh. Malah Ustaz menyuruh kepada jamaah haji dan umroh selalu memakai masker. Karena Ustaz juga pembimbing haji dan umroh. Nih, suruh pakai. Sehat dia, menghindarkan debu apa segala macam. AC juga tidak terlalu kuat kita cium. Sehat. Tuh, pakai masker. Makanya jamaah haji dan umroh yang rajin pakai masker Makkah Madinah jarang dia sakit. Nah, sehat rata-rata. Tapi tolong masker itu diganti-ganti. Jangan 3 bulan tidak dicuci. Tuh.
Ya kan? Yang sakit kita juga, rontok hidung kita, gigi pun juga ikut rontok karena baunya. Itu berarti kan ada yang gosok-gosok. Jadi sekali bahagia seperti itu. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, yang wajib sujud itu menempel ke tempat sujud hanyalah kening saja, hidung tidak. Ini pula lah salah satu kelebihan dan kehebatan istimewanya mazhab Imam Syafi'i, membantu bagi jamaah yang hidungnya pesek. Sehingga ya maksudnya kalau tidak sampai hidung kan tidak apa-apa, tetap sah salatnya. Begitu. Cobalah kalau wajib, ya kan? Sempat wajib hidung kita tidak sampai-sampai ke nih. Susah kita salat, ya kan? Tak terbayangkan oleh kita. Begitu Bapak sekali lagi. Nih, tolong nih. Itu mazhab ondel kita. Tidak apa-apa. Makanya ibu-ibu salat, mukena itu bukakan, nampakkan muka. Kening jangan tertutup oleh mukena. Dan tak boleh ibu-ibu sujud di atas hamparan mukena. Mukena ibu kan sudah lebar-lebar seperti Spiderman nih kan lebar dia. Jadi kalau ibu sujud terhampar ke depan, tarik dia. Tarik mukena tuh, jangan sujud di atas kain yang ikut dengan kita waktu sholat. Nah, ngerti maksudnya ya? Nah, seperti itu bahagia nih. Waktu duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, kita ibu sekalian bahagia menggenggam tangan. Cukup mengeluarkan telunjuk saja. Jangan semua dikeluarkan. Cukup satu saja ya. Nggak serius nih. Satu saja telunjuk. At-tahiyatul mubarakatus. Menggerakkan cukup satu kali gerak saja waktu baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti kalau jumpa kita orang kanan kiri kita jamaah sama-sama gerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Ada jumpa yang seperti itu, kadang-kadang naik turun, kadang-kadang mutar-mutar dia, itu umpamanya kan. Tuh, kalau ada jumpa seperti itu enggak usah disalahkan. Seperti tadi juga lah, kita rangkul dia, ajak duduk sama. Bang, nanya nih. Tak perlu bertemu lagi nih. Oh, abang dekat saya solat tadi, mata saya ke sana aja. Tuh, ya kan? Iya kan? Tuh. Kenapa? Saya dulu waktu solat diajarkan oleh guru hanya satu kali saja waktu syahadat. Nih, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lidah bicara, hati mengimani dan meyakini, tangan anggota badan mengisyaratkan dengan satu telunjuk, satu Tuhan. La ilaha illallah. Nih, abang kok bergerak-gerak terus seperti ini? Ilmunya dari mana? Bisa dia jawab atau tidak? Alasannya apa? Benar atau tidak? Itu tolong oleh kita saling diskusi. Ustaz sampai di Madinah pengajiannya, Bapak Ibu sekalian bahagia, kata ulama besar di Madinah itu, laisa kazalik, kata dia. Bukan seperti ini. Walakin hakaza, akan tetapi seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Seperti ini. Ulama besar di Madinah. Padahal di Madinah itu banyak Wahabi. Tuh bos kalau bahagia nih, tolonglah kita. Salam kanan kiri juga dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullah. Pipi sebelah kanan yang tembam nih nampak oleh makmum belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Pipi sebelah kiri nampak pula oleh makmum belakang atau orang belakang. Ukuran seperti itu. Nih, jangan seperti orang galau kikir minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndek, mampui lah. Tolong hati-hati. Seriuslah salat tu sedikit. Begitu diajarkan. Nih kita perbuatan salat. Itulah kita nih. Teruskan lagi dengan apa Bu Ustaz? Bacaan salat rukun qauliyah. Bacaan salat benar. Kenapa demikian? Bacaan-bacaan dalam salat itu ada yang rukun, ada yang ab'ad salat. Al-takbir itu rukun. Allahu akbar. Membaca takbir itu rukun. Baca Al-Fatihah rukun. Ayat sesudahnya baru ab'ad salat, sunat.
Inni wajahtu, ya kan? Itu juga bukan rukun. Tapi yang rukun-rukun salat itu sempurnakan. Walaupun tak rukun tapi benar bacaannya. Ya Allah, ya begitu. Jadi imam juga begitu. Sekarang kan ngetren pengurus masjid tuh bergaya-gayaan ya kan, cari imam yang hafiz 30 juz. Wah nih. Kadang-kadang imam yang hafiz 30 juz tuh dijadikan oleh dia jadi imam itu sebagai ajang untuk mengulang-ulang hafalannya. Dihampainya setengah halaman langsung terbagi. Apa ndak menggigil? Aneh lah terbagi. Aneh coba tapi mengerti. Seperti tadi kan bagus kan? Nih sabihis itu biasa tuh subuh biasa ayatnya panjang-panjang. Tuh yang luar biasa tuh itulah wal asri itu yang nah terus lagi. Kenapa? Sangat menyenangkan bagi makmum. Tuh ya kan. Apalagi kalau itu dipakai waktu salat tarawih. Kalau hendaknya ya saudara-saudara wal asri itulah seperti inna a'taina ya kan, lila fi quraisin. Nah tuh atau ya 4 kul lah ya kan, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu, itu menyenangkan bagi makmum. Insyaallah akan terjaga ramai sampai Idul Fitri. Ramai insyaallah tuh. Tapi kalau panjang-panjang tuh enggak berdendam jadinya tuh. Yasin emak dan hafal gua panjang kok katanya. Tuh coba bayangkan nenek. Allah sekali kau sabayang sekogok katanya. Masjid Al-Ikhlas imamnya Yasin katanya. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Mantap nih katanya. Ini baru mantap nih katanya. Ini tuh. Baru 6 malam tuh. Malam ke-7 langsung teleponnya Perwe, tolong imam malam kemarin tuh yang malam tadi itu untuk malam besok kata dia. Langsung dicaternya. Begitulah sukanya. Jadi makmum mengerti juga. Ya Allah ya Karim, hebat. Bacaan itu paling utama, terutama Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun bagi imam, rukun juga bagi makmum. Jadi kita harus benarkan bacaannya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Makhrajnya jelas. Kita contoh imam tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ainnya dijelaskan. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau lewat sedikit enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Ada kadang-kadang Ustaz kena marah. Ustaz bunyi kata dia. Ayolah. Tuh. Betul kata dia. Ini lagi lihat. Tuh berhagia. Coba jelaskan bacaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Agak kopnya itu agak ke dalam dikit kerongkongan. Siratal ladzina an'am. Dulu baru ain. An'amta alaihim ghairil maghdub. Dot agak pecah sedikit, berair dikit dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan keras seperti dal. Dot. Nih, apa kata Rasulullah? Huruf hijaiyah itu yang paling berat, asqa, sulit adalah dot. Itu kata Rasul. Nih, itu kita baguskan. Nih ayat sesudahnya itu karena berubah-ubah imam tuh kan kadang-kadang ada khilaf, dia salah, enggak masalah, enggak membatalkan sholat. Itu lurus. Kalau sudah bisa oleh kita rukun qalbiyah, rukun fi'liyah, rukun qauliyah, bacaan tadi udah benar, barulah target kita apa Pak Ustaz? Menghasilkan khusyuk di dalam sholat. Khusyuk dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat itu seperti apa Pak Ustaz? Fokus. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Seakan-akan Allah tu ada di hadapan kita. Mata hati kita melihat Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku ini kepada yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita menghadapkan kepada Allah, seakan-akan Allah tu ada di hadapan kita. Mata kita tak bisa melihat Allah, tapi mata hati kita bisa merasakan dan melihat Allah, seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Tapi jangan dibayang-bayangkan
Awak tak bisa dah Pak Ustaz. Allahu Akbar. Terbayang oleh dia, Ustaz, saya melihat Tuhan di depan saya. Sudahlah hitam tinggi besar dia. Allahu Akbar tadi. Itu bukan Tuhan, hantu tu. Kenapa demikian? Tuhan tak bisa dibayang-bayangkan. Mukhalafatul lil hawadis. Allah tu berbeda dengan alam ini. Jadi cukup mata hati kita saja. Saya tidak bisa melihatnya Pak Ustaz. Kalau tak dapat kita melihat Tuhan, yakinlah Tuhan itu melihat kita. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kalian kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Kalau kalian tak dapat melihat Allah, yakinlah Allah itu melihat kalian. Di saat kita yakin Allah itu sedang melihat kita di mana saja, pada saat apa saja, pada saat itu sebenarnya kita sudah melihat Allah. Bang, merasa tak dilihat oleh Allah? Iya, kemanapun kita pergi dilihat oleh Allah. Tandanya kita sudah melihat Allah. Bapak Ibu tahu pasar kaget? Tahu? Ada tak orang jual ikan di situ? Ada. Seorang jual ikan, datang ibu-ibu beli ikan. Bang, ada apa? Beli ikan abang 2 kilo. Ini kantong plastiknya Bu, pilihlah menurut rancak. Ini Bu, bang, timbanglah, ditimbang. Ini Bu, ikan ibu 2 kilo. Apa kata ibu tadi? Lain pula abang ni ya, menimbang ikan awak 2 kilo, ndak ditengokkannya jarum kilo tu ke awak doh. Kan pakai jarum, kilo pakai jarum tak? Ada yang tak pakai jarum yang panjang tu ya. Ada yang kelikan tu bulat tu. Nih. Oh ya Bu, maaf Bu, kita ulang timbang lagi ya. Diputarnya kilo tadi menghadap ke ibu tadi jarumnya. Diambil kantong plastik tadi, timbang. Lihatlah Bu. Subhanallah. Iya, rupanya 2 kilo lebih setengah on. Apa kata orang tukang ikan itu, Bu? Kemanapun jarum kilo ini mengarah, tetap Allah dapat melihatnya. Sebenarnya saya bisa menipu ibu, tapi kapanpun dan dimanapun saya tak bisa menipu Allah. Saat itu sebenarnya tukang ikan merasa selalu dilihat oleh Allah, maka tukang ikan itu sebenarnya sudah melihat Allah. Inilah yang disebut dengan khusyuk dalam solat, khusyuk di luar solat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pengurus masjid, buya, ustaz, pejabat pemerintah, pegawai negeri, apapun, kalau merasa dilihat oleh Allah, berarti dia sudah melihat Allah. Merasa sudah melihat Allah, tak akan mampu kita menipu, meleset dan menzolimi orang lain. Inilah pengajian kita, tak dibuka tanya jawab. Pertemuan minggu depan baru dibuka tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, salat sunat suruk 2 rakaat biar sempurna.